Soraya udah. Pak Priyo atau Mbak Soraya, lanjutkan aja ininya host event, host acaranya nih. Saya kan cuman apa? Pak Umar belum, Pak Umar. Pak Umar belum. Tunggu Pak Umar ya. Oke. Kita pakai video lagi. Ya. Oke, siap. Silakan dilanjut. Lu kok dilanjut itu Pak Priyo yang jadi hostnya kok dilanjut. Oh, iya. Oke. Pak Umar, tadi kita kan Tapi ini dicek Pak dulu, Umar belum join, Pak Umar belum join. Belum. Pak Umar belum masuk. Belum. Pak Sukiar juga ya? Umar, Lagi nyari itu dulu tuh, lagi nyari teknisi. Pak Bro, lain sini. Masuk. Pak Sukiar juga nih. Ya, begitu dengan senior citizen. Ya, ini makanya saya IT-nya Pak Priyo di sini. Standby. Mbak Soraya ya. Halo Mbak Soraya. Pak Umar Jadi memang bilang bagusnya gini, kalau menurut saya, bagusnya LKN itu punya bisnis Zoom ya. Lebih jelas ya Pak ya? Punya bisnis Zoom yang nggak tergantung dengan waktu. Ya, Iya. Nanti langganan aja kita ya. betul. Karena ini bakalan lama nih kita. Iya. Iya. Bulan akhir. Sampai Bulan COVID puasa juga berakhir bisa ya. Bulan puasa bisa ngabuburit juga kita, Bu. Rapat. Iya. Ngabuburit di rumah masing-masing. Buker kita. Yang bicara aja siapa kelihatan. Udah bukber di darat. Iya, buker. Atau kita terusin aja sambil tunggu Pak Umar. Saya ada berapa pemikiran atau Bu Tri dulu. Silakan aja Pak. Atau Silakan tadi. Sebentar. Pak Umar lagi saya panggil. Karena yang saya tangkap dari Pak Sukiar, intinya permen Minum 7. kecap sama jeruk nipis, Pak. Halo Pak udah dapat Sukiar. teknisi, Pak? Pak Sukiar Pak sudah. Sukiar udah dapat teknisi. Sudah itu sudah masuk. Nah, itu masih nyari-nyari audio tuh. Iya. Mana katanya? Tadi yang saya catat dari apa yang disampaikan Pak Sukiar, bahwa Permen 7 2020 itu untuk kondisi saat ini belum implementable, tidak ada undang-undang mengaturnya ya. Pak Umar belum masuk. Pak Sukiar, audionya udah Pak Sukiar audionya belum muncul tuh. Gimana? Ada bawa. Wah, nelpon teknisi tuh Pak Sukiar. Iya, udah bukan? Pak Toto, Pak Sukiar ngumpet di mana tuh? Ada masalah audio itu. Audionya nggak nyala. Dia di sana itu. Diklik Pak. Ini Pak Sukiar itu pakai notebook atau pakai handphone. Kalau notebook ngacung Pak. Kalau handphone dada. Nggak kedengeran, audionya nggak muncul. Oh, berarti dia belum nyambung sama sekali. Ini aja, Mas. Atau coba dicek, mungkin dia unmute otomatis kali. Enggak. Posisinya dia mute ini, Pak. Sorry. Oh, mute. Oke. Posisinya unmute. Wah, Belum connect. Pak Satri, udah masuk tuh. Satri pakai handphone nih. Belum connect. Malum lah buat Tri, senior citizen semua nih. Pada gaptek. Ada gaptek. Terpaksa belajar Pak Riyad karena kuliah. Itunya. Oke. Ini Pak Sukiar udah connect tuh audionya. Oh, sudah. Ya, baru connect nih.
Ah, Nah, Oke. Satri sekarang, Satri. Oh, ya terima kasih. Tri, udah Tri. Oke. Pak Satri. Belum. Pak Satria masuk. Pak Satri audionya juga masalah tuh. Iya. Awal. Nah, cari teknisi lagi, maklum. Senior citizen. Saya belum say hello tadi ke Pak Toto, Pak Soraya, Widya. Siapa? Ya. Ya. Ini kelihatannya makin lama di rumah makin sehat nih, makin bulat ya. Go ahead, Pak. Pak Umar belum muncul. Ya, Pak Belum. Umar tadi mau komentar. Ditelepon aja Pak Umar. Itu Bu Tri dulu tuh ngasih komentar, karena Ibu Tri udah ngasih bahan itu. Oh, Oke. Kemarin kan FHUI ini, Bu. FHUI kan public hearing sama DPR ya, Bu ya? iya. Ya. Tapi Ibu Tri nggak ikut saya lihat tuh ya. Di absennya nggak ada, makanya. nggak ada Putri ya? Saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu itu. Oh, Pak, Saya nggak ikut. yang ikut Pak Hikmahanto. Iya, Pak Hikmahanto. iya betul. Tapi bagus ininya, resumenya, pendapatnya. ya. Tapi kelihatannya DPR belum ada keinginan untuk membahas undang-undang Minerba tuh ya? Atau karena COVID Nah. ini ya? Udah, Pak Sugeng Suparwanto itu semangat banget. Oh gitu. Ketua komisi itu semangat banget. ini public hearing ini. Ini maksudnya Pak ya? Ya, betul. Ya. Betul. Dengan FHUI kan, nah, Fakultas Hukum. Ya. Ya. Oh Pak Bambang Ketua Pacul ini rapat ya? itu Bambang Pacul. Bambang Pacul bisa lihat tuh ya. Iya. Akan Nurdin. Ya. Oh, banyak. Oh, Tambahan sedikit mungkin untuk teman-teman yang pakar-pakar hukum ini. Ya. Rupanya cara pandang mengenai IUPK, kata-kata K itu berbeda dengan filosofi pada saat kita membuat Undang-Undang Minerba. Jadi K itu diartikan K itu khusus dalam konteks bahwa fiskalnya itu lebih besar. Maka dalam konteks Coba dicek. Itu ada audio. Audio di sebelah kanan. Di sebelah kanan, cari di sebelah kanan. Pak Umar udah masuk tuh Pak Umar. Betul. Join audio, internet audio. Dipilih aja. Internet, ya. Oh Mas Dardi, Pak Satri nggak kebuka katanya suaranya. Gambarnya belum ada juga nih. saya juga dulu tadi juga begitu. Sebenarnya memang ada kotak chat di situ, diklik di situ. Pak Umar sudah. Pak Umar udah masuk Pak Umar. Sudah. Sehat. Sip, masuk. Zardi, Pak Zardi, apa kabar Zardi? Ini ada Pak Asken, Pak. Pak Asken temannya Pak Sukyar. Ya. Halo Bapak Ibu, sehat Fan. Fen, Iya Pak. ya oke. Jadi mana Pak Umar tadi mau bicara tadi saya lihat. Ya, lah itu di Ya, Pak. ini kan sudah Saya. lengkap, Pak. Ini kan sudah lengkap. saya. Ya. Halo. Saya ya. Saya bicara ya. Pak Toto direkam ya? Ya. Rekam aja langsung, Pak. Pak Priyo ini kan sudah Oke, lengkap. Pak Priyo mungkin bisa mulai, Pak. Ya. Pak Priyo bisa mulai karena udah lengkap. Ya.
dilanjutkan aja atau mau diulang dari awal? Terserah. Atau saya brief aja ya, seulang ya. Lanjutkan. Saya brief aja, singkat saja, bahwa kita hari ini ingin membahas dua hal, yaitu tentang Permen 7 2020 dan pembahasan RUU Minerba dan Omnibus Law di DPR. Berdasarkan dua hal itu, Pak Umar dengan saya berinisiatif menghubungi Pak Dirjen, dan kemarin kita bisa berbicara melalui video call dengan Pak Dirjen. Sayangnya Pak Umar waktu itu nggak bisa masuk, jadi hanya berdua, saya dengan Pak Sukyar dan Pak Dirjen. Jadi intinya mengenai Permen 7, Pak Dirjen menyampaikan bahwa memang diperlukan payung hukum yang lebih tinggi, karena Permen 7 sifatnya hanya administratif, pengaturan. Jadi payung hukumnya tetap diperlukan. Dulu ada PP 77 tahun 2014, tetapi PP 77 tidak bisa sepenuhnya digunakan karena ada perubahan-perubahan sesudahnya. Jadi seandainya kita ingin memberikan masukan pada pemerintah, mungkin bisa masukan berupa PP atau Perpres atau Perpu, atau menunggu sampai undang-undang Minerba ini diselesaikan oleh DPR. Dan itu tentu akan makan waktu lama, karena Pak Dirjen menyampaikan bahwa waktu sudah berjalan terus dan tahun 2021 sudah sangat dekat, sehingga diperlukan cukup waktu untuk bisa melakukan transisi KK PKP 2B kepada IUPK. Itu inti pembicaraan kemarin, dan ada hal-hal yang memang dibahas terkait dengan Permen 7. Mungkin Pak Suhyar lebih mendalami masalah ini, nanti Pak Suhyar yang menambahkan. Pak Suhyar, saya silakan dilanjutkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit saja menambah. Tadi sudah sempat disampaikan. Jadi permen ini boleh dikatakan sulit dilaksanakan karena menurut Dirjen itu, ini bahasa Dirjen, permen ini sebenarnya adalah aturan operasional manakala undang-undang Minerba atau undang-undang Omnibus Law itu atau undang-undang Omnibus itu keluar. Jadi poinnya adalah permen ini mendahului, sebenarnya dalam konteks prosedur pembuatan produk hukum ini tentu tidak memadai. Kemudian adalah memang di permen itu mengacu kepada PP sebelumnya. PP sebelumnya paling banyak mengacu kepada PP 77 2014. Padahal PP setelah itu masih ada PP 1 tahun 2017 yang dipakai manakala memperpanjang operasi Freeport. Jadi memang ada kesulitan pemerintah tampaknya, terlihat tidak konsistennya. Di permen ini mengatur bahwa pengajuan perpanjangan operasi KKPKP 2B secepat-cepatnya 2 tahun, padahal di PP 1 2017 itu manakala menggunakan Freeport itu secepat-cepatnya 5 tahun. Dan di rancangan Undang-Undang Minerba atau Omnibus Law itu memakai secepat-cepatnya 5 tahun boleh mengajukan perpanjangan. Lagi-lagi artinya apa? Bahwa permen ini tidak comply dengan rancangan, apalagi nanti kalau kedua undang-undang itu terbit. Nah, ini yang tentunya saya melihat bahwa
sebenarnya kita tidak perlu capek-capek melihat permen ini. Lebih baik membantu pemerintah apa yang harus dilakukan. Saya sedikit mengacu kepada apa yang pernah kita buat di Ken dulu ya. Tampaknya Undang-Undang Minerba sama Omnibus Law ini dalam konteks sekarang ini dengan COVID-19 yang wabah ini sulit diselesaikan dalam waktu pendek. Saya mengacu kepada apa yang dilakukan di Ken, membuat memo dinas kepada Presiden, bahwa kita sepakat bahwa untuk mengatur KKP-KP 2B, sedikit-sedikitnya produk hukumnya adalah undang-undang atau Perpu. Yang kedua adalah bisa saja pemerintah karena sudah mengeluarkan PP, paling tidak ada 2 PP yang dikeluarkan, PP 77 2014, PP 1 2017, bisa pemerintah mengajukan ke Mahkamah Agung apakah PP itu bisa tepat nggak digunakan untuk mengatur kelanjutan operasi KKP 2B. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin bisa kita lakukan. Tampaknya kalau untuk Perpu, apakah pemerintah itu punya keberanian untuk melakukan itu, ini kan yang menjadi juga sulit, karena bisa pemerintah itu bisa patut diduga dipengaruhi oleh pelaku usaha dan sebagainya. Jadi itu Pak Pris, kadar tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan. Pak Umar atau teman-teman yang lain, silakan Pak. Saya ya? Iya Pak. Boleh? Oke. Saya ingin membuat pikirannya Pak Sukyar aja. Ada satu berita baik bahwa Permen itu tidak mengaksesi di jalanan. Itu bagus. Karena itu kan yang digugat. Jadi yang menggugat barangkali kurang informasi. Sepertinya itu langsung jalan. Tidak. Dirjennya sendiri bilang tidak otomatis jalan. Itu berita baiknya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, cuma ada miscommunication saja. Kurang lancar saja. Yang kedua, Pak Sukyar menyampaikan 2 butir yang agak aneh. Yang pertama, bahwa ada peraturan bawah yang turun sebelum peraturan atasnya ada. Itu memang aneh, tetapi itu pernah terjadi di ESDM tahun 2010. Itu menterinya memerintahkan Dirjen untuk menetapkan harga batu bara. Cuma itu toh, menterinya tidak kasih bagaimana cara ngitungnya. Jadi Dirjen membuat aturan yang sebenarnya tidak bisa. Dirjen bikin aturan itu Pak Bambang Setiadi yang bikin. Dipakai untuk menghitung untuk beberapa waktu, kemudian bikinannya Dirjen itu kemudian diangkat menjadi permen. Jadi bahwa yang bawah turun keluar dulu sebelum di atas itu pernah terjadi, nggak usah dipermasalahkan. Apalagi kalau ini PP 7 ini, Permen 7 ini tidak bisa otomatis jalan. Kemudian yang agak serius, yang aneh tidak ada di surat serius adalah substansi PP ini tidak inline dengan Undang-Undang 4. Itu yang harus kita cari solusinya. Kita cari substansinya dan kita cari format hukumnya. Oke. Karena yang ditabrak ini undang-undang, maka saya kira Pak Sukyar sudah jelas tadi mengatakan ya tidak ada produk hukum yang lebih rendah yang bisa itu nanti digugat juga. Kalau PP diangkat menjadi Kepres atau Perpres, itu menyelamatkan menteri tapi menjerumuskan presiden. That's not good. Jadi ya tidak ada lain kecuali Perpu. Berani atau tidak berani itu soal lain. Tapi LKN ini harus memberi saran yang benar. Jangan saran yang menyelamatkan menteri menjebloskan presiden, tidak boleh itu. Jadi usulan
kita adalah format hukumnya itu Perpu. Perpu itu pada sidang berikutnya harus dibawa ke DPR. DPR bisa menerima, alhamdulillah. DPR bisa tidak menerima, tetapi tidak menerima juga dengan penjelasan, dengan undang-undang kalau nggak salah. Dan undang-undang penolakan ini harus menyelesaikan juga hal-hal yang terpaksa dibikin Perpu itu. Jadi tolak atau diterima, Perpu itu baik tok isinya. Baik tok. Karena apa? Kita semua sepakat, pemerintah sepakat, pengkritik juga sepakat, LKN juga sepakat bahwa kegiatan operasi pertambangan tidak boleh dihentikan. Itu merugikan semua pihak. Jadi itu yang harus jalan. Oke, sekarang kalau Perpu sudah kita sepakat itu Perpu, maka apa yang kita sarankan untuk diisikan di dalam Perpu? Nomor 1, mengenai menimbangnya, menimbang atau mengingat, saya nggak terlalu menimbang kali ya, bahwa dengan waktu yang ada ini tidak mungkin lagi menangani lahan-lahan atau KK dan PKP 2B terminasi ini urut seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 4. Oleh sebab itu harus ada aturan lain. Itu menimbangnya di situ. Oke. Jadi memang sengaja. Kemudian sesudah bahasanya itu benar, pasalnya bunyinya antara lain adalah bahwa lahan terminasi ini tidak perlu menjadi WPN ya. Nah, karena tidak perlu menjadi butir berikutnya, karena tidak perlu menjadi WPN, maka tidak mengikuti prosedur penggunaan WPN, ada lelang, ada itu, ada dan sebagainya. Itu memang justru itu ditabraknya di situ, tapi diselesaikan dengan yang selevel undang-undang. Kemudian KK PKP 2B terminasi itu bisa melanjutkan operasi pertambangannya, tetapi dengan IUP. Saya kira kok itu tidak keberatan mereka, Freeport gede aja mau kok. Ini kan cuma investor itu kan bisnis yang di format kontrak atau IUP itu sebenarnya nggak terlalu penting. Di minyak sudah terjadi itu. Perubahan kayak gitu sudah terjadi. Tidak ada keberatan selama bisnis dia aman. Jadi substansinya tadi ditambah juga apa-apa yang sebenarnya ada di Permen 7. Itu yang penting-penting yang bisa menyelesaikan dimasukkan di dalam pasal-pasalnya Perpu. Sekali lagi kita jangan terlalu risau. Pemerintah berani apa tidak berani. Kita mengusulkan begitu. Usul ini tidak menjebloskan presiden. Dan kita lihat juga usul ini, Perpu ini ditolak atau diterima DPR, dua-duanya akan baik. Saya kira sementara itu Pak, yang Pak Umar saya bisa sampaikan. Ya. Pak Umar, usul saya format hukumnya Perpu tidak boleh lebih rendah. Poin-poinnya diambil dari yang masalahnya itu apa? 15.000 BUMN dan sebagainya dan ditambah dengan isi dari Permen 7. Terima kasih. Pak Umar, saya menyampaikan pendapat saya Pak. Jadi mengenai pasal-pasal itu seharusnya yang poin pertama adalah operasional pertambangan tidak boleh dihentikan dan harus dijalankan. Sorry, no problem Pak. No problem. Ya Pak. No problem. Yang baru masalah yang kedua itu masalah wilayah Pak. Karena wilayah ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4. Jadi harus disampaikan kembali di dalam Perpu Pak. Mengenai wilayah pertambangan itu harus 15.000 hektar Pak.
dikiutkan menjadi 15.000 hektar kecuali wilayah pendukung operasional pertambangan. No problem. Iya, Pak. Nah, baru yang poin 3, Pak. Poin 3 itu wilayah-wilayah yang tidak dioperasikan kembali oleh tambang, yang diciutkan atau dikembalikan pada negara, baru itu dijadikan wilayah pencadangan negara, WPN, yang baru mengikuti prosedur lelang dan sebagainya. Gitu, Pak. Usulan saya urut-urutannya, Pak. Ya. Ya. Gitu, Pak. Silakan, Ya, Pak. saya nggak aneh. Ya. Iya, Pak. Silakan yang lain, mungkin Pak Satri, Pak Suhyar. Ya, mungkin yang perlu disepakati produk hukum itu Pak, Bapak-Bapak Ibu, kalau kita memang Perpu ini sepakat menjadi calon produk hukum, maka memang kemudian baru kita melihat batang tubuh yang akan disampaikan. Saya sepakat bahwa operasi tambang ini nggak boleh berhenti, yaitu pokok banget. Yang kedua adalah bentuk perizinan yang akan dipegang oleh kelanjutan operasi ini, apakah UK atau UK. Karena kalau kita lihat permen atau produk hukum yang pernah ada, itu tidak pernah menyampaikan bahwa kelanjutan operasi itu akan diberikan dalam bentuk UK, selalu UPK. Nah, itu membawa konsekuensi sebenarnya, kata K di belakang itu. Yang berikutnya tentu masalah luas yang menjadi isu itu harus ada diklarifikasi atau diperjelas di dalam Perpu ini yang memang kalau kita sepakati. Saya kira itu Pak, sementara. Pak Riyad mungkin ngasih, Pak Riyad, Putri, Pak Satri, Pak Zardi ada di sana itu. Ya, Ibu Pak Tri. Sukyar. Ibu Tri. Pak Riyad duluan, Pak Riyad. Ayo Pak Riyad. Ya, saya ada dua isu sebetulnya. Isu pertama adalah ingin sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Umar. Yang kedua adalah pendapat saya. Jadi begini, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Umar mengenai harga batu bara. Pertama gini, di Undang-Undang Migas itu ada pasal 138 Pak Umar. Pasal 138 itu adalah pasal yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan kebijakan dari hulu ke hilir. Jadi menteri itu kalau tidak diatur di undang-undang, maka berdasarkan pasal 138 bisa menetapkan kebijakan dari hulu ke hilir di Undang-Undang Migas. Tapi di kualifikasi di ayat berikutnya, penetapan kebijakan yang dimaksud tersebut harus dilaksanakan secara cermat, adil, dan transparan. Itu ada di Undang-Undang Migas. Di Undang-Undang Minerba pun ada hal yang sama, Pak. Cuma memang tidak ada kualifikasinya. Tidak ada cermat, adil, dan transparan. Tapi menteri bisa menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang tidak diatur secara detail di dalam undang-undang. Jadi terkait dengan penetapan harga batu bara, sebetulnya penetapan itu mendasari kepada undang-undang. Jadi tidak berdiri sendiri, Pak. Yang jadi persoalan sekarang ini adalah permen yang dilakukan oleh Pak Menteri sekarang, ini sama sekali tidak mendasari, tidak mempunyai payung hukum. Sehingga kalau dalam tata cara pembuatan peraturan undang-undangan, ini pasti akan digoyang orang. Itu pemahaman saya, Pak Umar. Itu yang pertama. Kedua, saya selalu berpikir begini, kalau kita bicara masalah filosofis, maka kita harus selalu menjaga agar sejarah hukum pertambangan kita ini berjalan dengan benar. Jadi jangan sampai kemudian, karena ini tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Jangan sampai kemudian ini compang-camping kan. Nah, inilah sebetulnya fungsi LKN untuk menjaga bagaimana pandangan-pandangan filosofis ideologis dari undang-undang, dari konstitusi yang harus dikawal sampai penerapan di ujung, termasuk penerapan kebijakan. Nah, terkait dengan itu, maka kita langsung masuk ke pokoknya.
Undang-Undang Minerba ini kan ada berapa pasal yang kita sepakati tidak bisa dijalankan. KK PKP 2B. Kita sepakat bahwa operasi pertambangan ini tetap harus dijalankan. Tapi bagaimana mekanismenya? Undang-undang menetapkan dia harus disesuaikan. Tapi penyesuaian ini sampai sekarang tidak terjadi. Kemudian ada mekanisme IUP dan IUPK. Tadi Pak Sugyan menyatakan ini K ini kita mesti sepakati. K ini maksudnya apa? Karena pengertian K yang ditafsirkan oleh para pembuat undang-undang dengan yang ditafsirkan oleh pejabat sekarang ini berbeda. Nah, ini yang harus di-challenge kan? Apakah begitu secara filosofi hukumnya? Nah, ini yang Pak Satri nanti mungkin bisa menambahkan. Kalau memang terjadi perbedaan penafsiran terhadap K, ya ini kita minta penafsiran ke MA. Karena K itu setahu saya dari dulu saya disampaikan oleh Pak Sukyar, Pak Simon, Pak Sonikera, para pembuat undang-undang, K itu untuk BUMN. Please correct me if I'm wrong, Pak. Kalau saya nggak salah itu K itu untuk BUMN. Ya. Nah, apakah kemudian pengertian K ini bisa ditafsirkan berbeda dengan pengertian para pembuat undang-undang dulu? Itu satu. Nah, ini yang mesti dua hal yang kita sepakati. Yang berikutnya terkait dengan Perpu. Perpu bisa saja dibuat, maka kemudian sebelum kita membuat Perpu, termasuk teknis-teknis peraturan undang-undangannya, termasuk materi-materi pengaturannya, kita mesti sepakati dulu apa yang menjadi ihwal kegentingan memaksa sedemikian rupa sehingga Perpu itu harus kita buat. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan Undang-Undang 4 ini tidak bisa dijalankan? Kecuali terkait dengan pasal 169. Nah, ini yang mesti kita perdalam, kita dalami betul sehingga penerapan Perpu atau pengusulan bahwa kita laksanakan, kita tetapkan dengan Perpu itu punya dasar hukum yang kuat. Yang penting ihwal kegentingan memaksanya ini yang mesti kita sepakati. Yang berikutnya yang penting kalau menurut saya, saya diinfokan oleh Pak Sukyar kemarin ketika diskusi dengan Pak Dirjen, memang terjadi shifting pemahaman. Saya juga bingung. Seingat saya Pak Bambang itu sangat kekeh dulu ketika masih jadi direktur pembinaan, direktur pengusahaan ya, mineral dan batubara, itu sangat kekeh terhadap apa yang menjadi diatur di Undang-Undang Minerba. Kalau pengaturannya begini harus tetap begini. Saya nggak paham kenapa kemudian terjadi perubahan pemahaman di ini. Nah, ini yang mungkin kita mesti meluruskan dengan mengundang para pembuat undang-undang untuk hadir berikutnya menyampaikan ini loh pemahaman kami dulu ketika undang-undang ini dibuat. Begini loh sebenarnya. Ini loh yang namanya K, kenapa ditetapkan dengan K? Kenapa mesti ada WPN? Sehingga dengan para pembuat undang-undang yang lama ini kita hadir, memberikan masukan, atas dasar itulah kemudian kita usulkan sebagai materi Perpu. Setelah kita bisa tetapkan hal ihwal kegentingan memaksanya. Nah, dengan demikian, kalau kita lakukan itu semua, menurut pemahaman saya, kita punya satu argumentasi yang solid secara filosofis, secara hukum, maupun secara teknis materi undang-undangannya nanti. Saya pikir itu Pak Priyo, secara singkat. Oke. Silakan Pak Satri mungkin mau nambahkan. Kita tampung aja dulu ya. dulu lah. Ya. Nah, kalau tampung saya mau bicara lagi. Oh, silakan. Ya, silakan Pak. Siapa yang dikasih bicara ini? Ya. Pak Umar, silakan Pak Umar. Oh, oke. Saya tidak mempersoalkan harga batubara. Itu cuma contoh saja bahwa aturan bawah pernah keluar itu dan tidak pernah berdosa. Malah itu diangkat dari permen. Contoh saja. Intinya kita ini jangan membahas permen 7 itu nanti nggak ada solusinya. Intinya kita ini cari solusinya apa? Apa yang mendesak? Keadaan apa yang memaksa adanya Perpu? Yaitu bahwa dengan waktu yang tertinggal ini tidak mungkin mengikuti tata waktu yang diamanatkan. Itu yang akan ditabrak. Itu yang harus
perpukan bahwa nanti 15.000 BUMN segala macam itu ada gitu loh. Jadi jangan terus ke Permen 7 terus itu. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa itu tidak otomatis, butuh payung gitu. Terima kasih. Iya Pak Umar, terima kasih. Kita tampung dulu ya Pak Umar ya. Saya ingin memberi kesempatan Ibu Hayati ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Priyo, Pak Sukyar, Pak Umar, dan semua Ibu Bapak sekalian. Saya mungkin belum masuk kepada substansi, tapi mencoba melihat dari sisi informasi. Jadi kalau saya melihat tadi Pak Riyad juga menjelaskan bahwa pada dasarnya Menteri diberikan kebijakan atau kewenangan memang untuk membuat berbagai kebijakan dalam rangka penyelenggaraan nah, kalau kita melihat pada kewenangan ini Ibu, suaranya nggak jelas Ibu. Yang lainnya mungkin di-mute aja dulu ya, supaya jelas suara. Sudah jelas ya. Nah, baik, jelas, pada jelas. dasarnya Menteri itu memiliki kewenangan atributif. Nah, di dalam kewenangan atributif ini, Menteri di dalam undang-undang sudah diberikan kewenangan itu, bahwa termasuk juga kewenangan-kewenangan delegatif dan kewenangan mandat ya. Nah, dalam rangka kewenangan atributif, jika dalam penyelenggaraan pengelolaan ESDM itu terjadi, pertama terjadi kekosongan hukum atau terjadi ketidakpastian hukum, maka Menteri punya kewenangan untuk membuat suatu kebijakan, artinya diskresi. Jadi ada kewenangan diskresi di tangan Menteri yang diberikan oleh Undang-Undang 4 2009. Saya mungkin bisa ambil contoh, seperti pada saat Undang-Undang 4 2009 ini terpaksa harus melakukan perubahan atau penyesuaian dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014, kita lihat bahwa perubahan di situ pun disesuaikan hanya dengan permen. Ya, pada saat itu kalau nggak salah Permen 43 2015. Nggak salah. Yang sebelumnya dengan surat edaran kemudian dituangkan dalam permen. Nah, ini pun sebenarnya permen, kalau dilihat Permen 43 2015 ini bertentangan dengan Undang-Undang 4 2009 di mana kewenangan otonomi daerah itu sudah berubah sekali. Nah, bentuknya permen, maksudnya bentuk permen karena pada saat itu kondisi yang mendesak. Tadi Pak Riyad juga menyatakan kondisi yang mendesak, kondisi kegentingan memaksa. Kalau tidak ada di permen sebagai penyesuaian, pasti akan terjadi chaos dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan sekarang yang kondisi mendesak dalam waktu dekat 2021 ini ada beberapa KK dan PKP 2B yang akan berakhir. Nah, saya juga melihat mencoba membandingkan mungkin pada saat ini Menteri mempunyai kebijakan bagaimana ini supaya tidak terjadi kekosongan hukum untuk menghadapi 2021 yang tinggal beberapa bulan lagi. Nah, maka kalau saya melihat Permen 7, saya baru melihat dari segi sisi kebijakannya ya, belum substansinya, bahwa Permen 7 2020 ini merupakan suatu diskresi, jadi kebijakan Menteri yang dituangkan dalam bentuk permen ini merupakan diskresi, jadi memang kewenangan Menteri untuk mengatasi supaya tidak terjadi res vakum, tidak terjadi kekosongan hukum. Ya, karena tidak mungkin Undang-Undang 4 2009 kemudian diterapkan juga gitu kan, tidak untuk penyesuaiannya seperti apa yang sekarang sedang dalam rangka pembahasan dalam RUU. Kita menunggu Omnibus Law juga dalam waktu yang lama. Nah, saya melihat ini berarti ini adalah hampir kalau kita coba padankan dengan Permen yang 4399. Bahkan pernah terjadi juga tahun 2000 ketika Undang-Undang 1167 diwajibkan merubah paradigmanya dengan Undang-Undang 2299 pada saat itu dengan PP 75 tahun 2001 penyesuaiannya. Ya, pada saat itu PP bentuknya, tapi kemudian pada tahun 2015 dengan Permen. Nah, baru sekarang 2020 saya lihat penyesuaian untuk pemberlakuan perubahan KK dan PKP 2B
menjadi sesuai dengan Undang-Undang 4 2009, nah Menteri menetapkan dengan permen. Saya melihat itu. Jadi ini merupakan memang diskresi. Jadi kalau dilihat dari tatanan peraturan perundang-undangan, memang bahwa ini ya, memang sudah given kewenangan menteri secara atributif yang sudah diberikan. Kemudian tinggal masalahnya, ya kalau tadi dilihat memang substansinya, memang permen-permen ini yang diterbitkan itu bertentangan dengan Undang-Undang 4 2009. Ya, karena apa? Nah, karena kembali lagi, kalau memang acuannya kepada bertentangan dengan Undang-Undang 4 2009, saya lihat ada berbagai PP pun, seperti tadi Pak Sukyar menjelaskan, PP-PP tentang relaksasi, perpanjangan, relaksasi terhadap kewajiban peningkatan nilai tambah juga, itu pun bertentangan Undang-Undang 4 2009, di mana maksimum bahwa kewajiban PNT itu adalah 5 tahun sejak Undang-Undang 4 2009. Tetapi 2014 keluar PP, kemudian 2017, dan seterusnya. Nah, itu semua saya melihat itu adalah porsinya. Memang kewenangan menteri sebagai yang memiliki kewenangan atributif. Tinggal sekarang substansinya. Ya, substansinya kebutuhannya untuk kebutuhan untuk bagaimana mengatasi kondisi krisis yang dalam kondisi, kalau ini kita melihat dari termnya memang adalah waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi tadi kondisi keadaan daruratnya itu bisa dari kalau tidak ada peraturan yang menyesuaikan ini akan timbul semacam kondisi chaos dalam pengelolaan pertambangan, ya itu pertimbangan-pertimbangan kegentingan yang memaksa. Tadi terkait dengan usulan dari Pak Umar, saya juga setuju kalau memang memungkinkan, emang itu lebih ideal bentuknya adalah Perpu. Gitu. Itulah Perpu itu juga termasuk adanya diskresi yang dituangkan, tinggal penuangannya ya dalam bentuk Perpu bisa ya, tapi ini cara menteri supaya menghindari terjadinya kekosongan hukum, saya kira memang dengan permen. Dan di dalam permen itu juga mungkin selain pengaturan tentang KKP 2B, ada pengaturan-pengaturan yang lainnya ya terkait dengan mineral logam, termasuk dengan kalau ada penambahan untuk semacam BUMN yang akan melakukan pengolahan pemurnian, penambahan kuota untuk komoditas tambang yang dulu harus dengan persetujuan Dirjen, sekarang tidak lagi. Nah, ini beberapa perubahan-perubahan. Jadi tidak hanya KK dan PKP 2B di dalam Permen 7 2020 itu saya juga melihat seperti itu. Mungkin sementara dari saya itu Pak Priyo. Terima kasih. Halo? Pak Priyo? Halo Pak Priyo? Pak Priyo. Pak Priyo di mute tuh, kena mute. Pak Priyo kena mute. Ya. Pak Priyo kena mute tuh. Jangan gitu. Itu kena mute, mesti di unmute itu Pak Toto. Nah, Pak Satri silakan Pak Satri. Dengar Pak? Loh, Halo? hilang. Ya, silakan Pak. Pertama saya mungkin agak mempertanyakan sama Ibu Tri ya, diskresi yang diberikan kepada menteri itu di mana ya saya temuannya. Justru ada kekosongan hukum itu yang harus mengisi adalah menjadi alasan kenapa Perpu. ya betul, kevakuman. Kevakuman itulah yang ini, bukan langsung menteri mengambil alih, karena dia adalah pembantu presiden. Kita jadi agak bingung saya kenapa menteri itu sebagai pembantu presiden yang harus mengambil keputusan yang mengendikan ini. Sumpah presiden aja dia hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan. Gitu loh. Kenapa sekarang sistem ketatanegaraan saya agak bingung. Saya nggak bisa menemukannya di mana itu diskresi atributif itu untuk mengisi kosongan hukum sehingga menteri mengambil itu. Harusnya dia mau pada kekosongan itu dia mengambil tindakan supaya tidak melanggar undang-undang. Masa menterinya yang melanggar undang-undang? Gitu. Saya memang dari 2010 juga kalau soal menteri yang 1453 itu juga saya bertanya-tanya. Itu kata substansinya itu sudah melampaui undang-undang, harusnya undang-undang. Demikian juga saya melihat secara sepintas Permen 7 ini, saya juga agak amazed aja, waduh ini sekarang seperti apa ya tata negara kita ya.
harusnya undang-undang diisi oleh permen hanya untuk mengisi persoalan hukum. Justru saya setuju dengan Pak ini alasan kita mengapa harus ada perpu. Apapun ininya harusnya dikembalikan lah, artinya sistem ketatanegaraan itu. Kan yang namanya permen ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lain. Kecuali disebutkan secara jelas di dalam undang-undang itu ada diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut. Tapi seharusnya bukan mengatur lagi, dia harus lebih teknis bagaimana melaksanakan peraturan perundang-undangan supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan mengatur lagi, karena tidak mungkin itu sudah di luar kewenangan menteri juga sebagai pembantu presiden. Saya hanya dari tata negaranya saja. Saya agak berpendapat bahwa itu atasnya diskresinya menteri, itu bisa jadi kewenangan menteri di dalam. Kebetulan aja sekarang saya tidak melihat kenapa orang-orang itu tidak menguji peraturan-peraturan seperti ini. Jadi kasuistis, Pak. Kalau tidak suka dengan Freeport, digugat. Nanti kalau tidak suka dengannya, digugat. Padahal peraturannya itu juga yang digugat gitu. Jadi tidak secara komprehensif. Nah, mungkin ini kesempatan bagi kita untuk kembali lagi lah kita lihat-lihat kalau dari segi tata negaranya perundang-undangan itu supaya bisa berjalan lebih lurus. Gitu kira-kira sementara Pak. Jadi saya pikir saya lebih setuju dengan Perpu. Mari kita perbaiki karena apapun yang Pak Priyo tadi usulkan poin 1, 2, 3 itu bisa saja dimasukkan ke dalam Perpu sebagai substansinya, tetapi itu supaya melengkapi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu. Apakah sekarang kan yang menjadi masalah kan dan 169 saja seperti kata Pak Rian tadi. Saya juga melihatnya itu karena tidak ada ketentuan transisi yang bagaimana kalau kontrak ini selesai. Nah, kemudian ditutup dengan operasinya diperpanjang. PP. Ini saya agak dengan PP jadi agak bingung juga. Loh, undang-undang saja tidak mengatur, kenapa PP mengatur dan tidak memberikan kewenangan kepada PP untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana nasibnya kalau tidak diperpanjang. Sementara itu, Pak Priyo. Saya nambahin sedikit, Pak Satri. Sebetulnya itulah maksudnya kenapa kita harus taat aturan, taat proses, taat sejarah gitu loh. Secara filosofis itu kita mesti kawal dari mulai filosofis ideologis konstitusional sampai kondisi sekarang. Semua aturan-aturan yang ada itu kita harus pertahankan. Tata caranya, tata aturannya itu harus kita jaga betul dan bagaimana mekanisme untuk masuk ke dalamnya. Nah, Undang-Undang Migas yang saya tahu dan Undang-Undang Minerba sebetulnya ada satu fase kewenangan yang tadi Bu Tri bilang, diskresi atributif. Tapi pemahamannya adalah menteri bisa menetapkan kebijakan dalam mana terjadi kevakuman hukum. Jadi permen itu ketika kemudian undang-undang tidak mengatur, tidak ada ininya, sementara harus diatur, menteri ESDM ya, dia bisa menetapkan kebijakan ketika hukum tidak mengatur, vakum. Tapi ketika penetapan kebijakan itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, nah itu yang jadi persoalan. Menteri harus melawan dengan negara, dengan keputusan DPR dan presiden kan. Nah ini yang tata ininya yang mesti kita atur. Yang kedua, saya tuh sebetulnya kalau masuk ke dalam idenya Pak Umar Said, sebetulnya permen ini masukin aja materinya ke dalam Perpu. Tinggal kita cari dasarnya kenapa Perpu itu untuk diterbitkan, ihwal kegentingan memaksa. Kenapa mesti ihwal kegentingan memaksa? Kita cari alasannya bagaimana. Kalau di Undang-Undang Migas itu kualifikasinya cermat, adil, dan transparan. Kenapa ihwal kegentingan memaksa kita ini kan kita harus tafsirkan secara cermat, secara adil. Kita undang semua stakeholders untuk kita bicarakan, kita sosialisasikan sehingga ini transparan. Nah, tinggal kita cari dasar filosofis untuk membuat Perpu. Kemudian baru materi-materi. Ini kan materinya permen ini detail sekali ya Pak Satri ya. Sangat detail gitu. Waduh. Sangat detail gitu. Yang harusnya sebetulnya dia melaksanakan
apa namanya aturan main di undang-undang, ini malah dia bisa menteri itu bisa lebih tinggi, melebihi undang-undang. Nah, ini yang sebetulnya mesti kita sampaikan secara jernih, secara cermat gitu ya. Agar presiden juga paham ini ada satu keputusan kebijakan pembantunya yang berpotensi akan ini mengganggu pelaksanaan kenegaraan. Itu yang mungkin esensinya kenapa. Nah, terkait dengan memang ada berapa permen-permen yang ada di dalam pernah diterbitkan oleh SDM. Ada juga itu Pak Satri, permen di geothermal itu. Itu permen geothermal itu ada saya lupa ya permen berapa. Itu yang memang karena geothermal saat itu nggak jadi perhatian orang sehingga itu jalan aja terus. Cuma kan kita nggak bisa membiarkan permen yang bertentangan dengan undang-undang. Permen bisa dibuat, penetapan kebijakan bisa dilakukan selama terjadi kevakuman pengaturan. Silakan menteri mengatur apa saja selama undang-undang tidak mengatur. Itulah kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri SDM. Begitu, Pak. Boleh Pak Sukian sedikit, Pak Priyo? Saya nambahkan sedikit. Pak Priyo masih unmute ya? Langsung aja, Bu. Langsung, Bu. Ya. Baik. Terima kasih. Sepakat saya pada suaranya bahwa penuangan dalam bentuk perpu itu memang itu adalah sesuatu yang pas ya. Jadi karena memang ketika saya mencoba menganalisis mengapa terjadinya permen ini. Nggak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya putus-putus. Ya, saya deketin nih. Jadi sekarang saya mencoba menganalisis terhadap terbitnya Permen 7 2020 dan mungkin permen-permen yang sebelumnya yang notabene bahwa itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang 4 2009. Tadi terkait dengan saya katakan kewenangan diskresi, setuju sekali. Tentunya dasar kewenangan diskresi dari seorang pejabat pemerintah itu adalah Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana seorang pejabat itu punya kewenangan diskresi. Nah, kapan diskresi itu digunakan, di situ juga sudah diatur. Yang pertama, selain ada kekosongan hukum. Yang kedua, kalau ada pilihan hukum. Yang ketiga, jika terjadi stagnasi di dalam pemerintahan. Nah, ini yang ketiga. Stagnasi di dalam pemerintahan, maka pejabat yang punya kewenangan atributif dapat menggunakan kewenangan diskresi. Nah, dalam menggunakan kewenangan diskresi juga tidak bersifat sewenang-wenang. Ada batasan-batasan dan ada pertanggungjawaban. Kalau mengambil kewenangan diskresi seperti dalam keadaan normal pertama dan kedua, maka tentu harus mendapatkan izin dari atasannya. Nah, kalau dalam hal ini misalnya saya ambil contoh menteri, maka harus kepada presiden sebagai kepala administratur pemerintahan tertinggi, ya, karena menteri adalah pembantu presiden. Nah, itu di dalam undang-undang administrasi pemerintahan ada pertanggungjawaban yang juga harus diberikan oleh si pejabat yang mengambil diskresi. Jadi tidak kemudian diberikan diskresi itu adalah semacam Fries Hermessen, kewenangan sebebas-bebasnya, tetapi ada pertanggungjawaban. Jadi tidak boleh penggunaannya ini juga abuse of power. Nah, itu juga yang menjadi pagar di dalam mengambil diskresi. Nah, itu saya hanya mencoba memahami dan menganalisis ya kira-kira mungkin munculnya permen-permen itu. Nah, kalau terkait tadi substansinya ya monggo dibahas. Tentu itu mungkin ada abuse of power-nya di situ. Gitu kan ya. Tadi saya belum masuk, saya bilang tidak kepada substansi yang detail. Yang tadi bahwa dikatakan Permen 7 2020 ini mengatur detail sekali ya. Memang kalau secara legal drafting bahwa permen itu harusnya adalah sebagai penyelenggara pengaturan teknis dari yang di atasnya adalah Perpres, kemudian PP pada undang-undang. Saya setuju sekali karena itu memang di
Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa hierarkis peraturan perundang-undangan ini harus kita patuhi lah ya secara normatif. Saya kira seperti itu Pak Priyo, Mas dari saya. Makasih. Ya, dua saja. Jadi misalnya yang disampaikan Putri itu kayak contoh keadaan sekarang nih COVID. Kan harusnya kan presiden, tapi kewenangan itu kemudian menurut undang-undang kan diberikan kepada Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan itu bisa menetapkan kebijakan. Ya. Ya, karena ini keadaan yang sangat memaksa gitu. Itu bisa, ini banyak kevakuman hukum yang mesti Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan. Itu satu. Yang kedua, kalau saya baca sekali lagi Permen 7, saya itu mendapatkan yang menjadi dasar memperhatikan dan mempertimbangkan itu mengutip sama sekali tidak mengutip apa yang menjadi kewenangan diskresi atributif menteri, tapi justru langsung kewenangan hal-hal yang terkait dengan teknis. Teknis yang kemudian seakan-akan menteri itu bisa melanggar ketetapan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR. Misalnya begini, pasal 6. Pasal 6 itu kan ada kewenangan menteri ya Pak Suher ya. Kewenangan pemerintah. Itu kan kewenangan yang prinsipnya itu dari hulu ke hilir. Tapi pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 itu sama sekali tidak dirujuk. Tapi justru merujuk yang menjadi kepentingan. Nah, ini sekali lagi kepentingan subjektif Pak Menteri itu sendiri. Jadi permen ini menurut saya saya nggak ngerti itu Biro Hukum kok lengah sekali terkait dengan masalah itu. Tapi saya berpikir memang bagusnya permen ini dijadikan perpu materi muatannya seperti usulan di Pak Umar. Ya, saya pikir tidak boleh abuse. Saya nimbrung sedikit mungkin untuk ini ya. Halo? Ya. Pak Pri? Ya. Saya pikir dalam membuat permen itu sebetulnya tidak ada kepentingan mendesak, dia lama juga itu bikinnya. Apakah sekarang dalam pengimplementasian yang atributif itu sudah melapor kepada presidennya sebagai atasannya bahwa ya sudah atur saja dulu misalnya, itu kalau tidak ada di undang-undang. Ini kan tidak ada di undang-undang bahwa dia bisa mengatur seperti itu. Itu yang bisa menjadi abuse of power, malah mempermalukan presiden dan itu menjatuhkan presiden sekali. Ya. Ya, setuju kalau memang harus laporan ke presiden, Pak, ini ada ketentuan hukum, belum sempat ini kan ada izin dari presiden, baru dia mungkin bisa melaksanakan atributif itu karena dia lebih mengetahui sektornya yang apa yang harus diaturnya. Iya. Kalau memang terjadi kekosongan hukum, seharusnya lapor presiden, dan ini mau tidak mau sudah harus hak presiden harus dijalankan untuk menerbitkan perpu itu. Perpu itu hak presiden itu di dalam tata cara pembuatan perpu itu. Ya. Jadi ini komunikasi birokrasi Pak Satri. Ya. Pak Satri, Pak Riyad, Pak Satri, Bu Tri. Oh, izin makan. Jadi gini, kita sudah tahu lah bahwa esensi daripada Permen 7 2020 itu banyak kekeliruannya dan jadi itu begini, pun Pak, sudah diakui lah. Maaf Pak, maksud saya begini. Kalau kita berbicara masalah paket, kelihatannya bahwa sekarang ada pendekatan yang lebih bagus, yaitu bagaimana kita menyampaikan ini secara transparan dan ini kepada presiden sebagai lembaga kajian. Ini loh seharusnya keadaannya. Jadi saya pikir kita kalau dari segi peraturan perundang-undangan kita kelihatan sepakat bahwa permen itu sudah melebihi undang-undang. Oleh karena itu harus diluruskan. Kita ajukan sekarang perpunya seperti apa. Isinya kita sudah tahu apa yang harus diatur. Itu aja, Pak. Betul Pak Satri. Memang kita sekarang arahnya adalah kita tidak membahas permen lagi karena permen itu sudah diakuin banyak kelemahannya dan bertentangan dengan undang-undang. Jadi kita yang bahas sekarang itu adalah bagaimana menyusun konsep perpunya supaya kita bisa menyelamatkan, karena dari ESDM sudah mengakui bahwa waktu itu sudah sangat mendesak sehingga diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih cepat daripada menunggu pembahasan di DPR. Itu akan makan waktu. Itulah gunanya perpu, Pak. Di Undang-Undang Nomor 11. Iya. Bukan gini loh. Ini yang menjadi kontradiktif. ESDM mengatakan ini sudah mendesak, tapi di sisi lain, sebagaimana informasi Pak Sukyar, ini menunggu sebagai antisipatif RUU Minerba atau Omnibus Law. Gitu loh.
Yang satu mengatakan mendesak, yang satu lagi kita ini sebagai antisipatif. Dikit-dikit. Saya kira gini lah, posisi LKN sekarang ada membantu pemerintah menyusun konsep daripada Perpu. Ini harus kita tegaskan dari awal bahwa kita menuju ke arah sana. Kita bicarakan Gitu, Perpu, gimana materi Perpunya? Ya. Kita bahas itu aja. Jadi supaya kita nggak terjerumus pada persoalan-persoalan permen, karena pemerintah udah mengakuin ada kesalahan di situ. Ya kita coba kita susun bersama apa yang menjadi materi dalam Perpu. Mungkin Ibu Tri bisa mencari di naskah-naskah Perpu yang lain bagaimana penyusunan Perpu ini dan dilengkapi Pak Riyad dengan Pak Satri. Pak Umar, mohon nanti diarahkan supaya kita betul-betul lebih tajam, Pak. Di dalam Perpu ini tidak lagi pakai bahasa yang panjang-panjang, kita harus lebih tajam dan lebih straight to the point. Gitu, Pak. Apakah pendapat ini bisa diterima sebagai pendapat LKN, Pak? Boleh, saya nambahkan. Iya, Pak. Halo. Silakan, Pak. Boleh ya? Oke. Ya, silakan, Pak. Saya lihat sekarang substansi yang kritikal itu sudah makin mengerucut. Jadi bukan Permen 7 itu akan dibahas seluruhnya, tidak. Cuma pasal 111 saja menyelesaikan lahan-lahan operasi yang terminasi. Butir-butirnya pun sebenarnya sudah jelas. Sekarang formatnya itu makin rendah, makin gampang dibuat, tetapi makin tidak kokoh secara hukum. Makin tinggi itu makin susah dibuat, tetapi makin kokoh. Jadi karena ada macam-macam presiden tadi, mungkin LKN-nya dua usulan kepada pemerintah. Alternatif satu itu yang disampaikan Bu Tri tadi, bahwa sesuai dengan PP 20 ya, PP apa berapa itu? PP 20 2014, Menteri itu mempunyai diskresi untuk mengatur sesuatu. Undang-Undang 30. PP 77, Pak. Undang-Undang 30, Pak. Undang-Undang 30. Pokoknya Menteri diberi diskresi untuk, tetapi ada syaratnya. Harus ada kemungkinan akan terjadi stagnasi. Itu yang kita pakai. Bahwa mungkin akan ada stagnasi di dalam operasi pertambangan. Yang itu kita tidak suka. Yang kedua, harus ada izin atasannya. Itu jelas disampaikan kepada pemerintah. Itu pendapat LKN. Alternatif 1. Alternatif 2, disebut juga di alternatif 1 dengan Permen ini mudah tetapi tidak kokoh. Sedangkan alternatif 2 barangkali disebut yang lebih disarankan oleh LKN adalah bentuknya Perpu. Lebih susah tapi lebih kokoh. Harus ada kegawatan. Lah kegawatannya apa? Kegawatannya ya akan terhenti nih operasi pertambangan. Jadi itu semuanya disampaikan. Kemudian kalau kita sesuai dengan saran Pri tadi, kita bikinkan konsepnya seperti apa isinya. Putir-putirnya sebenarnya sudah tahu semua kok kita. Itu bisa nanti pakai WA 15.000 BUMN ini itu bagi tim perumus untuk merumuskannya, untuk menyusun kalimatnya. Saya kira Putri harus masuk situ. Putri punya pikiran yang jelas tadi mengenai apa itu. Saya Putri ini. Saya kira itu Pak. Jadi LKN mempunyai dua opsi. Yang satu diskresi, syaratnya ini. Yang kedua adalah Perpu, lebih susah, lebih kokoh.
saya ingin sampaikan lagi, Perpu itu kalau diterima atau ditolak serba baik. Kalau ditolak, pemerintah juga tidak usah rikuh-rikuh sama para penambang besar ini bahwa dijegal. Tidak. Undang-undang yang melarangnya, DPR yang melarangnya, situasi politik yang melarangnya. Itu baiknya cuma baik tok menurut saya, diterima atau ditolak. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak Umar. Gimana teman-teman? Pak Suhyar gimana Pak Suhyar? Lucu-lucu. Kucingnya gemes. Pak Suhyar. Masa saya harus ngeluarin kucing juga? Masa saya harus ambil kucing juga untuk nemenin? Oh iya, ada ya Mas Satri ya? Ada, saya peternak saya. Oh iya? Enggak. Ya Bu, saya suka kucing juga Bu, banyak kucing juga. Nah, Halo. Jadi Pak Pri. Nah, sekarang jadi topiknya kalau kucing saya, Pak. Saya Himpalayan punya Pak. tinggal Pak Pri, tinggal apa yang disampaikan oleh Pak Umar itu dijabarkan. Kan ada 2 isu. Yang kedua itu yang lebih solid itu membuat Perpu. Nah, itu akan kita coba rangkumkan, kita buatkan kerangkanya maupun materi muatannya untuk jadi Perpu. Cuma saya menyarankan karena Perpu ini kan selevel dengan undang-undang. Sudah ditetapkan DPR dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam rangka membuat itu sebaiknya memang kita mengundang para pakar-pakar untuk menambah hazanah. Siapa misalnya yang pernah terlibat membuat Perpu, mana ininya. Pembuatan Perpu itu kalau jadi misalnya kita buat itu bisa langsung kita usulkan ke Seknek untuk dibahas kan. Jadi misalnya Pak Prof. Hikmahanto kita undang atau siapa? Bisa. Ahli-ahli. Saya pikir ini kan saksi sejarah banyak. Pak Suhyar kan saksi sejarah. Ada misalnya Pak Simon, Pak Bambang Gatot sendiri kita undang misalnya. Jadi semua pihak supaya kita dapat satu hal yang komplit gitu. Termasuk DPR dulu. Pak siapa Pak itu Pak kan ada Pak Sony Keraf. Pak siapa Pak yang dari itu Pak yang bekas Dirjen Hukum HAM Pak Suhyar? Yang P3 atau siapa gitu yang pinter tuh. Iya. Tahu saya, lupa namanya. Itu juga bagus itu bisa kita undang. Jadi supaya kita komprehensif gitu. Baiknya kita matengin dulu Pak. Jadi konsep LKN dulu kita matengin, baru kita membuka kepada pihak-pihak lain. Dalam sosialisasi Perpu tentunya kita melibatkan ESDM Pak, melibatkan juga asosiasi. Jadi nanti akan kita selenggarakan pertemuan-pertemuan baik itu round table discussion atau FGA. Tapi kita matengin dulu Pak konsep LKN-nya dulu. Pak Suhyar tim Perumus mesti kerja nih Pak. Nanti saya dengan Pak Umar akan monitor Ketua dan akan membantu perumusannya Pak. Kalau Gimana, saya tergantung Pak Uban. Ya, Maksudnya Pak Umar. Maksudnya Pak Umar tuh. Oke, saya buat ini ya. Nanti saya buat pointers kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Pak Priyo. Kita sebarkan ya. Ya Pak. Pak Priyo. Ya Pak. Bu Tri, mungkin sepengetahuan saya, yang namanya Perpu itu hanya judulnya. Bu Tri juga tahu itu. Jadi itu hanya judulnya aja lah. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor sekian, gitu kira-kira isi judulnya saja. Isinya formatnya Bu Tri mengerti sekali dan itu sama dengan pembuatan undang-undang. Tinggal kita, saya pikir akan diatur. Itu hanya soal judul Perpu itu. Jadi yang penting kita tahu dulu, kita inventarisir masalahnya apa yang mendesak dan kekosongan hukum itu yang sehingga kita harus masukkan di dalam substansi Perpu itu. Iya. Tapi jangan dulu kita berbicara dengan SDM, Pak. Saya pikir itu akan menjadi sama juga dengan pembahasan biasa. Masukkan dulu ke sana, baru nanti dari atas datangnya.
Oke, jadi matengin dengan pihak luar dulu ya Pak ya? Ya substansinya apa dulu yang kita mendesak dan ada kekosongan hukum itu. Oke. Apa substansinya? Nah kemudian itu kita masukkan, kita uji betul bahwa ini memang akan terjadi kekosongan hukum kalau tidak diatur. Misalnya seperti perpanjangan PKP, KK, PKP 2B, yang masalah KK tadi, apalagi sehingga mendesak itu karena 2021 sudah dekat. Ya Pak. Substansinya Oke. Ya Pak. Ya silakan Pak Julian. Saya kira udah bagus ya kita Silakan. makin mengerucut bahwa kita membutuhkan suatu perpu ya. Ke depan dalam waktu pendek ini memang ada dua hal. Tadi ini hanya merangkum saja apa yang disampaikan Pak Umar, Pak Satri, Pak Riyad dan Butri. Jadi ada dua butir penting yang mungkin harus kita rumuskan. Pertama adalah konsideran tadi ya. Mengapa ada memaksa. Ini yang harus dicari. Saya kira mungkin dalam waktu ini mungkin kita nggak bisa merumuskan itu. Kecuali kalau teman-teman sudah punya pemikiran ini. Yang kedua adalah kenapa undang-undang 4 tidak bisa dijalankan dalam konteks KKP-KP 2. Dan jalankan sepenuhnya. Butir yang penting keduanya adalah batang tubuh. Batang tubuh itu adalah diantaranya adalah waktu perpanjangan, kemudian bentuk perizinannya apa, apakah IUP, IPK, kemudian adalah isu yang penting adalah luas wilayah. Saya melihat kalau membawa IUPK itu akan kompleksitasnya tinggi. Boleh saja kalau hanya untuk kembali ke IUP juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang tidak akan mengkaitkan dengan hal-hal lain. Jadi ada dua bukti penting Pak. Batang konsideran tadi adalah keadaan undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan, undang-undang 4. Bukti kedua pentingnya adalah konten ya, batang tubuhnya. Saya kira itu Pak. Oke. Nah, sekarang pembagian tugas tentunya kan. Ya. Silakan Pak Zulfiar. Ya, ini kan pakar hukum. Mungkin paling sangat mendekati itu disiplinnya Ibu Tri itu kayaknya itu. Nah, cocok itu, cocok. Cocok sekali. Mengapa ini menjadi penting ya? Mendesak. Kedua adalah Ya. Tapi ya Butrinya tolong disuplai bahan-bahannya itu. Iya. Substansi yang mau diatur apa? Memang cocok Butri, saya juga cocok itu dengan itu. Cuman tolong disuplai dia bahan-bahannya lah. Gitu. Dari kemarin. Tapi kalau lempar bola cocok aja. Ya, ini tanggung jawab kita semua. Jadi saling mengingatkan. Misalkan Putri. Ya, Mangga. Punten. Salah satu yang penting itu tadi sudah banyak kita mendengarkan bahwa kegiatan operasi pertambangan itu tidak boleh terhenti. Ya, setuju. Dalam konteks safety dan lingkungan itu satu. Kedua dalam konteks masukan negara. Ya. Itu menjadi penting. Kemudian maintenance itu nggak boleh berhenti di usia tambah. Awalnya Pak Satri ke Pak Riyad dulu, baru saya nanti yang sebagai ininya melengkapi. Ini tambah. Ini bagus juga nih dicatat juga nih. Yang kedua lah ini dalam konteks konsideran Undang-Undang 4 itu memang saya kira sudah disampaikan tadi tidak memberikan penjelasan. Saya kira Satri sudah menjelaskan tadi. Tidak memberikan menjelaskan bagaimana kalau KKP 2B itu berakhir. Artinya masa transisinya itu belum sempurna. Disebutkan di dalam undang-undang. Padahal semua kontrak itu menyebutkan bahwa mereka punya rights untuk memperpanjang. Kedua adalah kontras pemahaman yang pendapat yang kontras lainnya di balik itu adalah banyak
yang berpendapat bahwa KKPKP 2B itu kalau berakhir ya sudah kembalikan negara gitu loh. Nah, ini juga kenapa ini menjadi penting Perpu itu gitu loh, untuk meluruskan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam undang-undang ataupun hal-hal yang bertentangan di masyarakat melihat pasal peralihan bab peralihan itu. Saya kira itu, Bu. Kalau untuk substansi mungkin kita bisa supply lah ya. Saya sedikit saja ini menanggapi Pak Sukyar sekaligus untuk menambah hazanah buat Putri. Pak Sukyar tadi bilang sebaiknya yang KK itu nggak usah disentuh. Tapi menjadi persoalan karena kalau KK dan PKP 2B ini selesai, maka Undang-Undang 4 itu jatuhnya ke K. Jatuhnya ke K. Karena kalau tanpa K, bupati, gubernur bisa menerbitkan sendiri. Nah itu sebetulnya yang tadi Pak Sukyar juga sudah katakan di awal. Kita ini mesti sepakati dulu, K itu apa sih? Gitu kan, K itu apa sebenarnya? Bagaimana penafsiran K? Khusus maksud saya, K itu khusus ya. Bagaimana penafsiran K menurut para pembuat undang-undang? Karena K ini sekarang ditafsirkan oleh SDM ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan, apa yang dipahami oleh para pembuat undang-undang. Karena kalau KK PKP 2B ini selesai, jatuhnya tuh ke K. Kan gitu Pak Sukyar. Maksudnya kalau diperpanjang jatuhnya tuh ke K, kan gitu Pak ya? Padahal itu untuk BUMN ya Pak Tiat ya. Nah ini yang mesti kita sepakati. Apakah perlu ada pendefinisian, Mbak? Pendefinisian K itu apa? Apa perlu? Tidak. Boleh saya ini Pak. Kalau saya dulu pernah belajar yang namanya Law of Treaty. Jadi kalau ada suatu dari perundang-undangan itu ada perbedaan penafsiran, memang harus ditanyakan kepada pembuat undang-undang itu sendiri. Itu jadi dia. Seharusnya kalau DPR itulah yang mengkonfirm bahwa dulu waktu pembahasan maksudnya adalah seperti ini. Itu di notulennya itu sebetulnya menjadi bukti sejarah yang harus menjadi acuan ketika terjadinya perbedaan penafsiran. Kecuali kalau memang itu tidak dibahas. Jadi kira-kira itu Pak, judulnya saya serem-seremin Law of Treaty supaya kelihatan agak ke barat-baratan. Oke, itu menjadi catatan kita ya mengenai K itu. Bisa nanti kita lihat di penjelasan Undang-Undang Nomor 4. Ini saya pegang ini nih rancangan undang-undang berubah. Saya nggak tahu kelihatan nggak? Ya, apa itu Pak? Rancangan undang-undang rancangannya. Rancangan, oke. Bahwa ini nggak ada berbeda dengan Undang-Undang 4 filosofinya mengenai K tadi K. Jadi Undang-Undang 4 rancangan ini mengatakan bahwa pemerintah dapat menetapkan WPN. WPN itu diusahakan oleh negara, maka kemudian jatuh ke BUMN di Undang-Undang 4. Makanya jadi K Pak. Jadi K kan? Ya, jadi K. Itu loh. Berarti iya negara itu. Pak Sukyar kemarin Pak Dirjen menjelaskan. Kalau itu sudah ada bukti seperti itulah yang harus dimunculkan. Ini kan masalahnya tidak ada yang memunculkan itu sehingga beradu antara prinsip-prinsip hukum tadi dengan politiknya. Karena ada kepentingan politik untuk membuat penafsiran baru. Harusnya itu dimunculkan. Atau orang-orang tuh nggak ngerti. Saya ingat Pak Sukyar kemarin waktu saya komunikasi dengan Pak Sukyar. Pak Sukyar itu sempat bicara sama Pak Dirjen. Saya ini pembuat undang-undang, jadi saya tahu betul K itu untuk BUMN. Tapi Pak Dirjen tuh bilang ya itu kan penafsiran Bapak. Kita punya penafsiran lain kan gitu Pak ya. Kalau nggak salah. Tapi kan itu ada bukti tertulisnya. Harusnya di DPR juga ada di notulennya. Itu yang mesti kita angkat. Saya setuju tuh. Itu yang mesti kita angkat. Ya. Tadi Pak Sukyar. Halo ya silakan Pak. Pak Sukyar, pegangan kita sebetulnya undang-undangnya Pak ya. Jadi kalau kita mempunyai pengertian mengenai WPN, kemudian mengenai huruf K, itu ada tercantum dalam undang-undang, itu menjadi pegangan kita. Jadi kita masukkan dalam referensi aja Pak, sebagai referensi. Ya, kalau itu belum tercantum, sebaiknya dijelaskan saja dalam Perpu itu supaya lebih jelas. Kalau belum tercantum nggak bisa jadi pegangan Pak.
Di Undang-Undang Kalau 4 belum ada, Pak. dicantumkan itu tidak bisa menjadi pegangan. Karena Pak Pri, pegangannya harus berupa satu undang-undang atau peraturan. Undang-Undang 4 sudah jelas, Pak. Jadi Undang-Undang 4 sudah ada. Kalau udah ada itu kita jadikan referensi, Pak Suhyar. Ya. Boleh Jadi sedikit. saya ingin menutup pembicaraan diskusi pada hari ini. Oh, udah. Poin-poin sudah kita kumpulkan. Diskusi ini juga kita rekam. Jadi nanti ada rekaman yang kita bagikan kepada semua. Saya akan membuat pointers dari diskusi ini sebagai kerangka berpikir. Supaya nanti pointers ini kita sempurnakan dalam pemikiran masing-masing. Sesuai dengan pembagian tugas tadi, ada tim perumus yang akan menyusun naskah Perpu sesuai dengan standar yang ada. Dan bahan-bahan referensi akan kita jadikan pelengkap atau akan kita jadikan pedoman di dalam membuat Perpu ini. Saya kira itu Pak Umar. Kalau ada lagi tambahan, silakan. Saya usul dua usul. Ada Sepakat dua ya, usul. Ibu. Pak Arya. Saya sepakat. Pak Suhyar ya, Pak Suhyar. Ya, Ya, itu, Pak. saya punya usul terkait dengan resume. Diskusi ini sebaiknya dibikinkan resume, rekamannya disimpan. Jangan disebar, gitu. Pak. Rekamannya disimpan. Oke. Kalau ada yang ingin melihat, silakan lihat ke panitia. Gitu, Pak. Baik, Jangan sampai disebar ke publik. Itu satu. Yang kedua, ada bagusnya kita ini punya account sendiri di Zoom. Oke. Kan sekarang masih pakai account-nya Pak Toto. Jadi punya account sendiri. Jadi supaya nanti kalau masuk tuh kita udah tahu LKN. Kan kalau tadi pakai account saya, terus Pak Toto gitu. Jadi supaya bisa lama, nggak dibatasi 45 menit. Itu aja usulannya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Suhyar, silakan. Enggak, ini pengorganisasian nih, penyusunan nih. Mesti ada in charge-nya gitu loh. Apakah tadi sepakat Putri menyusun itu layout misalkan apa yang harus diisi? Ya, jadi gini, kan dari yang tadi pendapat-pendapat tadi sudah Pak Trio ya. Jadi di menimbangnya, pasti tidak menimbang itu sudah dasar pemikiran mengapa sih dibutuhkan Perpu itu kan sudah ada. Mungkin bisa diisikan dulu di situ, terus kemudian untuk substansi kan beberapa waktu yang lalu kita sempat mengajukan ada usulan dari LKN itu ya Pak Priyo, beberapa poin. Ya. Itu kemudian mungkin dari dari Pak Satri, dari Pak Ria juga mencoba baru saya juga nanti melihat gitu untuk melihat dari segi hukumnya. Iya. Kalau substansi saya kira kita bersama lah karena ini kan Pak. Iya. Jadi in charge-nya Bu Putri ya. Jadi udah sepakat kita ya. Iya. Sepakat. Dulu ininya. Nanti kita supply bahan, Pak. Kita supply bahan. Jangan ada bahan, Pak Riyad. Dua bentuknya format gitu kan gampang. Ya. Semua para ahli ini pembuat undang-undang. Saya sih nggak ahli hukum gitu loh. Bapak insinyur hukum, Pak. Saya ingin memberi kesempatan Pak Umar barangkali nutup Pak Umar. Silakan Pak Umar. Udah cukup lah, udah maka dibuka 1 jam lagi ya begini. Udah jelas semua. Baik. Saya menyampaikan terima kasih pada seluruh peserta diskusi. Dan sesuai saran tadi saya membuat pointers akan saya bagikan dan rekamannya tetap akan disimpan di sekretariat LKN. Demikian. Ini nggak ada makan-makan nih. Nggak ada makan-makan. Iya, foto bersama. Saya Bu Widya langsung foto bersama. Foto bersama? Ntar saya kirim ke grup fotonya. Nanti fotonya lebih banyak. Aku ikut foto. Rekamannya, Pak Soraya belum tuh. rekamannya itu dalam bentuk. Silakan. Ya, Pak Priyo. Rekamannya ini nanti saya kirim ke Pak Priyo aja kan? Iya. Kenapa? Rekaman Zoom. Rekamannya nanti
Dipegang Di di grup sekretariat aja. BKN. Ya, Bukan, di sekretariat. atau di Pak Priyo. Saya Komite. pegang ya, pegang. Di komite Baik. SDA lah. Oh, di grup. Komite SDA MT. Komite. Jangan dilempar ke grup, Mas. Jangan dilempar ke grup. Jangan. Oke. Baik. Oh, ke Pak Priyo aja kalau gitu ya. Ya. Saya aja. Oke, makasih. Oke. Ini mau Ya, difoto. makasih banyak. Foto Foto bersama. bersama. Ya, foto-foto. Gimana caranya? Foto. Satu, dua, Fotoin, ada tiga. yang fotoin. Siapa yang foto? HP Bapak mana? HP-nya di sana aja pakai komputer. Saya foto. Oh, Foto aja siapa? Mas Soto. Itu dari saya. Mas Soto. Soto aja, Mas Soto aja. Mas Soto foto bersama, Mas Soto. Si Soraya kurang masuk. Ya, Nah, ada Pak. oke. 1, 2, 3. Udah. Dah. Cukup. Udah. Oh, Ya. Sun ya. Pak Priyo, Mantap. Sun. Oh, Pak Umar nggak ada, Pak Umar. WFH nih Bu, WFH. Lanjut WFH kantor. Iya. Kalau di HP sedikit. Oh, gitu. Udah Oke, ya. oke. Oh, udah ya. Makasih ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Toto, makasih Mas Toto. Mas Toto, terima kasih. Mas Ini Toto, account-nya. Soraya. Terima kasih Ya. semuanya. Mohon maaf lahir batin. Semuanya. Terima kasih, Putri. Umar sehat ya Pak Umar.